Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Dewanti dengan NPM 23110126 dari kelas 3E Bimbingan Konseling. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan terkait layanan bimbingan konseling yang telah saya susun dan saya padupadankan dengan konsep kreatif. Untuk layanannya sendiri, saya menggunakan layanan bimbingan kelompok dengan materi layanan yaitu manajemen waktu. Nah, sasaran untuk program layanan ini yaitu kelas 11 sekolah menengah kejuruan, di mana pada kelas 11 ini biasanya siswa sudah dituntut untuk seimbang antara kegiatan praktikum dengan kegiatan akademik lainnya. Selain itu, di kelas 11 itu sudah mulai padat untuk praktikumnya sendiri. Salah satunya yaitu ada kegiatan praktik kerja lapangan, di mana hal ini akan membuat siswa sedikit keteteran untuk masalah waktu. Diharapkan layanan ini nantinya dapat membantu siswa dalam mengembangkan skill manajemen waktu agar bisa seimbang antara tugas praktikum dengan tugas akademik lainnya. Baik, untuk proses kegiatan sendiri nanti akan ada beberapa tahapan. Untuk yang pertama yaitu tahapan awal, lalu ada tahapan peralihan, lalu yang ketiga adalah kegiatan inti, dan yang terakhir adalah tahap evaluasi. Untuk tahapan awal, saya sebagai pemimpin kelompok akan menyampaikan salam dan juga menerima kehadiran anggota kelompok secara terbuka serta mengucapkan terima kasih atas kehadiran para anggota kelompok. Yang kedua, yaitu saya akan memimpin berdoa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan bimbingan kelompok. Yang ketiga, menjelaskan pengertian serta tujuan dari bimbingan kelompok. Selanjutnya, saya akan melakukan ice breaking super kilat karena hanya membutuhkan kurang lebih waktu 2 menit saja, yaitu ice breakingnya sebagai berikut. Namanya adalah gerakan aneh tapi seru. Nah, nanti saya sebagai pemimpin kelompok akan mengajak para anggota kelompok untuk mengeluarkan sebuah gerakan yang cukup aneh. Misalnya, di sini saya memberikan contoh yaitu lompat kecil sambil tepuk dada, atau putar tangan satu lalu tangan satunya ke bawah, jenis seperti orang menari gitu, atau misalnya gerakan seperti ini. Jadi nanti akan dikreasikan oleh para anggota kelompok sendiri. Tujuannya adalah untuk membantu membangun suasana atau mencairkan suasana agar anggota kelompok merasa rileks dan siap untuk mengikuti tahap selanjutnya. Setelah ice breaking dilakukan, saya akan melakukan sebuah pembentukan kelompok. Untuk pembentukan kelompok sendiri, saya akan menggunakan mini game yang berjudul Puzzle Teman. Jadi, nanti saya akan memberikan masing-masing siswa atau masing-masing anggota kelompok sebuah potongan gambar atau potongan puzzle. Setelah itu, nanti saya akan meminta untuk masing-masing siswa atau masing-masing anggota kelompok untuk mencari pasangan dari potongan puzzle yang dimilikinya. Nah, potongan puzzle saya bagi menjadi 6. Jadi nanti satu kelompok terdiri dari 6 anggota kelompok. Ini adalah contoh potongan puzzle yang telah tersusun. Baik, setelah pembentukan kelompok selesai, saya akan meminta untuk masing-masing siswa atau masing-masing anggota kelompok untuk duduk berdekatan dengan anggota kelompoknya masing-masing. Setelah itu, saya akan menanyakan kesiapan para anggota kelompok untuk ke kegiatan selanjutnya, yaitu kegiatan inti. Untuk kegiatan inti sendiri, pertama-tama saya akan memaparkan sebuah presentasi PowerPoint. Materinya yaitu terkait dengan manfaat manajemen waktu, lalu yang kedua terkait skala prioritas dan tahapan penyusunan skala prioritas, lalu selanjutnya adalah penyusunan jadwal harian. Setelah itu, setelah pemaparan materi akan saya lanjutkan dengan sebuah game interaktif atau game simulasi. Untuk kegiatan inti, saya akan menggunakan game yang berjudul Si Paling Prioritas. Jadi nanti
Masing-masing tim akan saya berikan 21 kartu kegiatan. Di sini berisi berbagai macam kegiatan, ada kegiatan mengerjakan tugas dengan deadline, lalu ada kegiatan untuk bersantai, ada juga kegiatan untuk bermain-main. Nah, tugas masing-masing tim nanti adalah menyusun 21 kegiatan ini dalam template waktu 1 minggu. Dan dalam waktu 1 minggu itu, satu harinya maksimal yaitu 6 jam. Jadi mereka bebas untuk menyusun kartu kegiatan ini, namun dibatasi dalam sehari itu mereka hanya boleh melakukan kegiatan dengan total waktu 6 jam. Seperti itu. Contohnya yaitu sebagai berikut. Untuk hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jadi setiap satu hari, setiap tim harus menyusun 3 kegiatan dalam satu harinya. Dan dalam satu hari tidak boleh lebih dari 6 jam. Gitu. Seperti ini contohnya, ini 1 jam, ini 1 jam, ini 2 jam. Berarti total ada 4 jam. Jadi tidak boleh lebih dari 6 jam. Baik, setelah semua tim selesai menyusun kegiatan dalam kurun waktu 1 minggu ini, saya akan mengecek beberapa kelompok, lalu saya akan menanyakan terkait penyusunan jadwal yang telah mereka selesaikan. Sebagai contoh, untuk hari Minggu, di sini saya menyusun 3 kegiatan. Yang pertama yaitu pergi liburan di wisata terdekat dengan durasi waktu 3 jam. Lalu yang kedua ada mengerjakan PR Bahasa Indonesia dengan durasi waktu 2 jam dengan deadline hari Senin. Yang ketiga adalah mengobrol bersama keluarga, yaitu lama durasinya yaitu 1 jam. Nah, alasan saya menyusun jadwal hari Minggu seperti ini karena menurut saya pribadi hari Minggu itu adalah waktu istirahat setelah menjalankan weekday yang mungkin super sibuk. Jadi saya akan memanfaatkan minggu pagi untuk pergi liburan di wisata terdekat. Setelah itu saya akan mengerjakan PR Bahasa Indonesia karena deadline-nya adalah besok, yaitu hari Senin. Dan yang terakhir, saya akan menyempatkan diri mengobrol bersama keluarga. Mungkin boleh saling sharing foto setelah ke wisata tadi, atau mungkin ngobrol kegiatannya terkait liburan wisata tadi. Untuk hari Selasa, maksud saya hari Senin, untuk hari Senin yaitu saya menyusun 3 kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan belajar untuk ulangan matematika dengan durasi 1 jam, deadline yaitu Selasa, besok berarti. Lalu ada membuat mind mapping, durasinya yaitu 2 jam, deadline-nya juga besok. Lalu ada istirahat tidur yaitu 2 jam. Jadi saya menyusun jadwal di setiap harinya, yaitu ada waktu untuk istirahat. Karena ketika saya melakukan full kegiatan yang membuat saya berpikir, saya akan cepat lelah dan jadinya malah burnout. Jadi saya selalu menyisipkan satu kegiatan istirahat dalam setiap harian jadwal yang saya buat. Seperti itu. Oke, setelah setiap tim memaparkan alasan dalam penyusunan kegiatannya, saya sebagai pemimpin kelompok akan memilih 1 atau 2 tim dengan strategi yang paling tepat
dengan penempatan waktu prioritas yang paling tepat untuk menjadi pemenang dalam game ini. Nanti pemenangnya akan saya beri hadiah kecil seperti itu. Untuk tahapan terakhir yaitu evaluasi. Jadi sebelum mengakhiri kegiatan, saya akan membagikan sebuah kertas HPS ataupun kertas folio kepada seluruh anggota kelompok yang nantinya akan digunakan untuk menulis evaluasi dari kegiatan yang telah dilakukan, misalnya perasaan setelah mengikuti kegiatan atau pelajaran apa yang bisa diambil dari kegiatan yang sudah dilalui dan sebagainya. Evaluasi bertujuan untuk memberikan feedback atas kegiatan yang telah berlangsung, sehingga untuk kegiatan kedepannya saya bisa menyusun kegiatan yang lebih baik lagi. Seperti itu. Mungkin sekian presentasi dari saya terkait program layanan yang telah saya susun. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.